tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan DHE begitu. Di satu sisi juga ini adalah sebetulnya partisipasi ya, bentuk yang bisa dilakukan oleh pengusaha begitu dalam upaya tadi untuk membantu otoritas ya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah begitu. Karena di satu sisi ketika nilai tukar rupiah ini stabil juga sebetulnya balik lagi yang diuntungkan juga adalah dari sisi pengusaha begitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini ya, tanggapan Anda berkaitan dengan kebijakan DHE seperti apa Bapak? Oke, jadi memang kebijakan DHE ini salah satu bentuk kontribusi ya pelaku usaha. Seperti juga waktu pelaku usaha mendukung, mensupport kebijakan pemerintah untuk harga jual batubara ke kelistrikan yang dipatok $70 ya, yang mungkin perlu dikaji kembali ya, itu kan 2018, sekarang udah 6 tahun, harganya masih $70 dan biaya penambangannya udah naik berapa kali gitu ya. Nah itu bentuk kontribusi termasuk DHE. Memang dampaknya kepada perusahaan kesulitan mengelola cash flow ya. Apalagi di industri pertambangan batubara yang umumnya ini karena kan funding untuk sektor industri berbasis batubara ini semakin sulit, bahkan semakin sedikit perusahaan perbankan baik dalam maupun luar negeri yang mendanai, sehingga cash reserve yang didapatkan dari profit margin ini menjadi sangat-sangat krusial ya bagi perusahaan untuk bisa melanjutkan kegiatan operasinya atau berinvestasi. Apalagi perusahaan batubara di baris terdepan nih ya untuk industri batubara dalam transisi energi. Kan orang menyorotinya sekarang perusahaan batubara. Nah, kita mau berinvestasi di energi yang lebih bersih tentu membutuhkan arus kas yang kuat. Sementara di sisi lain kita ada kewajiban DHE, sehingga hambatannya adalah mengelola arus kas. Nah, ini yang menarik sih karena 30% ya dari dana hasil ekspor harus disimpan ke dalam perbankan dalam negeri. Bagi perusahaan batubara yang mengkhawatirkan ke depannya, terutama karena kita lagi menunggu nih ada satu kebijakan tentang MIP ya, Mitra Instansi Pengelola, yang akan memfasilitasi dana pungut salur untuk batubara, yang nanti akan ada tarif yang akan ditetapkan, yang tentu saja ini secara cash flow akan sangat mengkhawatirkan ya. Jadi perusahaan sekarang terkendala dengan 30% DHE, tapi perusahaan-perusahaan sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun jika nanti aturan yang dikelola oleh dana kompensasi batubara oleh MIP diterapkan, ini menjadi tantangan karena cash flow-nya sudah terganggu, kemudian kita harus membayar juga tarif untuk dana kompensasi batubara yang nantinya memang akan di-offset lagi. Tapi kan ini arus cash flow-nya kan sangat-sangat krusial gitu ya. Jadi tantangannya adalah perusahaan sekarang mengelola cash flow untuk bisa survive. Bagi perusahaan-perusahaan yang skala kecil tentunya ini sangat menantang. Tapi bagi perusahaan skala besar juga sangat menantang karena kita dituntut untuk melakukan investasi ke energi yang lebih bersih. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih dalam tadi ya berkaitan dengan capex yang dibutuhkan untuk berinvestasi di energi baru terbarukan. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa ada funding untuk batu bara ini juga lebih challenging ya ketimbang untuk industri lainnya, apalagi yang memang narasinya sudah ke arah transisi energi. Nah, tapi kita fokus dulu Bapak kepada tadi Anda menyatakan memang 30% saat ini kan disimpan begitu dalam bentuk DHE begitu, diparkir di DHE. Nah, apakah 70%-nya ini saat ini mau tidak mau memang sudah harus masuk juga ke dalam negeri begitu, seiring dengan operasional expenditure yang juga tetap harus dipenuhi, cash flow yang harus dipenuhi untuk beroperasi sehari-hari? Oh ya, tentu saja 70% itu masuk ke dalam negeri dan margin itu sangat-sangat tipis sebenarnya. Jadi mungkin pengambil kebijakan waktu itu pada harga naik memang ya. Kalau kita lihat kan aturan ini diterapkan di 2023 Agustus, tapi inisiasinya dari 2022 di mana harga naiknya tinggi banget. Memang kalau harga yang 2022 margin 30% itu secara sepintas ini reasonable waktu itu. Harga kan udah sempat menyentuh 400, tapi kalau di harga di level sekarang yang 100 itu tentunya margin tidak sampai gitu, bahkan di bawah 10%, dan ini berlaku buat seluruh sektor sumber daya alam ya, termasuk sawit juga perikanan, sehingga rasanya margin 30% ini sangat-sangat tinggi ya. Rata-rata mungkin di bawah 10%, sehingga kami kesulitan karena 70% ini harus diinvestasikan lagi. Dan sementara balik lagi funding untuk mendapatkan pendanaan untuk batu bara
bisa dikatakan hampir tertutup. Jadi narasi bahwa hasil ekspor masih terparkir di luar negeri ini tidak dibantah begitu artinya oleh Rasanya para tidak pengusaha begitu, ya? karena kan kita lihat ya perusahaan-perusahaan TBK yang besar-besar itu kan mereka melakukan diversifikasi ya, Ya, baik, dan baik. itu kebanyakan mengandalkan their own cash reserve. Oke, baik. Saya akan ke Pak Fadil begitu ya. Tadi di tengah kondisi yang ada saat ini cukup penuh tantangan begitu ya bagi para pelaku usaha, apalagi juga berkaitan dengan tadi ekspansi yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Kita ketahui juga sudah mulai masuk ke dalam era suku bunga yang lebih tinggi begitu ya ketimbang kemarin-kemarin. Dan di satu sisi Anda melihat ataupun juga rekomendasi saran bagi Anda dari Anda begitu ya, bagi para pelaku usaha sendiri seperti apa, dan mungkin penilaian Anda juga begitu ya untuk industri atau sektor ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2024 ini seperti apa, Pak Fadil? Pertama saya kira ya tentunya kita harus bisa memanfaatkan ya peluang kesempatan yang ada sekarang ini. Ya. Nah, kalau misalnya tadi pelemahan nilai tukar itu membantu ekspor, ya seharusnya mungkin kita harus bisa menghilangkan berbagai restriksi terhadap ekspor itu, ya kan? Nah, saya kira kan sekarang ini tadi Pak Enda sudah menyinggung terkait dengan penjualan di dalam negeri untuk PLN itu yang dipatok $70 itu. Ya kan, itu sebenarnya kalau misalnya itu mungkin ada direvisi lah disesuaikan dengan perkembangan sekarang itu mungkin sampai tepat. Tapi juga mungkin berbagai restriksi ekspor itu ya itu kalau bisa dihilangkan sehingga kita bisa mendapatkan nilai ekspor yang lebih besar gitu ya. Artinya yang kedua juga bagi perusahaan saya kira kesempatan untuk bisa meningkatkan efisiensinya tetap gitu ya kan. Jadi kalau misalnya efisiensi itu bisa ditingkatkan, maka itu juga akan menambah daya saing daripada industri kita ya di luar negeri. Oke, baik. Kemudian yang ketiga mungkin yang lebih ya itu kan ke yang berikutnya, apakah kemudian pertumbuhan ekonomi kita itu akan ditunjang oleh industri-industri yang berbasis komoditas ini. Saya kira mungkin ya kita lihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita ini itu di tahun 2024 ini saya kira akan mengalami tekanan sebagaimana juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara partner dagang kita di India, di Cina, di Amerika, kemudian dan seterusnya itu. Gitu. Jadi saya kira mungkin sumbangannya tidak akan sebesar ketika terjadi tahun 2022. Ya. Baik.